Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah pengajian Masjid Al-Khulafa Ar-Rasyidun, para ikhwah, para santri peserta i'tikaf di Masjid Al-Khulafa Ar-Rasyidun, juga para akhwat dan ummahat jamaah pengajian kajian sore hari Sabtu Masjid Al-Khulafa Ar-Rasyidun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan belajar mengambil satu pembahasan dari kitab yang berjudul Nubdatun fil Aqidah, salah satu kitab atau risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah pada bagian yang kedua dari kitab ini, yaitu tentang Arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam. Apa itu rukun-rukun Islam? Mungkin kita sudah sering mendengarnya, sudah sering membicarakannya, bahkan kita menghafalnya. Apa itu Arkanul Islam? Beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan di sini, Arkanul Islami ususuhu allati yanbani 'alaiha wa hiya khamsatun madhkuratun fi ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وفي رواية على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان. قال لا صيام رمضان والحج.
hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi rukun-rukun Islam kata beliau adalah ususuhu, pondasi-pondasinya, dasar-dasar yang mana Islam terbangun di atasnya. Wa hiya khamsatun, dan rukun Islam itu ada 5. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsatin." Islam dibangun di atas 5 hal. Ala an yuwahhadallah. Yang pertama adalah di atas ditauhidkannya Allah Ta'ala. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ala khamsin. Lafadznya adalah ala khamsin. Yang disebutkan di sini ala khamsatin. Dalam riwayat yang lain ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat, wa siyami Ramadan, dan siam di bulan Ramadan, wal haji, dan melaksanakan ibadah haji. Kemudian di sini diceritakan ketika Ibnu Umar menyampaikan hadis ini, faqala rajul, maka berkatalah seseorang, al haji wa siyami Ramadan. Ini mengomentari tentang urutan penyebutan. Dalam hadis tadi dikatakan syahadat, iqamis shalah, ita'iz zakah, siyami Ramadan, al-hajj, ya. Sebagaimana urutan rukun Islam yang kita hafal, ya. Siam dulu baru haji, ya. Maka ada seseorang yang berkomentar tentang, jadi mengkritik periwayatannya, al-haji wa siyami Ramadan. Tidak demikian, tidak siam kemudian haji, tapi haji dan siam. Jadi mendahulukan apa? Mendahulukan haji. Qala, maka sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, la, tidak. Siyami Ramadan wal haji. Siam Ramadan dan haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu rukun-rukun Islam. Selanjutnya kita ikuti penjelasan beliau satu persatu dari rukun-rukun Islam tersebut. Amma syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fahiyal i'tiqadul jazimul mu'abbaru anhu bil lisani bihadhihi syahadati ka'annahu bijazmihi fi dhalika musyahidun lahu. Adapun syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia adalah al-i'tiqadul jazim. Al-i'tiqad, keyakinan, al-jazim, yang pasti, ya. Jadi tidak boleh ragu-ragu, ya. Al-i'tiqad al-jazim. Jadi syahadat itu keyakinan yang pasti, al-mu'abbar anhu bil lisan, yang diungkapkan dengan lisan, ya. Jadi ada dua unsur di sini. Ada al-i'tiqad al-jazim, itu ada di dalam batin.
al-mu'abbar anhu bil lisan itu ditampakkan dengan amalan lisan. Ya, di dalam syahadat ada i'tiqad di dalam hati, kemudian harus diucapkan dengan lisan, tentunya bagi yang mampu. Ya. Al-i'tiqadul jazim al-mu'abbar anhu bil lisan bihadhihi syahadah. Ya. Dengan mengucapkan syahadat ini, maka orang yang bersyahadat ka'annahu bijazmihi fi dzalika musyahidun lahu. Ya. Dengan ucapan syahadatnya tersebut, maka seolah-olah dia menjadi saksi, ya, menyaksikan tentang tauhidullah dan tentang ubudiyah dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan dalam syahadat itu ada dua perkara, ya, yang disyahadatkan, yang diikrarkan itu ada dua poin. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya saja syahadat ini atau dua kalimat syahadat itu dijadikan satu rukun, ya. Tentunya di situ ada alasannya, ada sebabnya. Kenapa tidak dijadikan dua rukun pertama dan kedua, tapi dijadikan satu rukun sebagai rukun yang pertama. Maka beliau mengatakan wa innama ju'ilat hadhihi syahadatu ruknan wahidan ma'a ta'addudil masyhudi bihi. Hanya saja dijadikan syahadat, dua syahadat ini sebagai satu rukun, ya. Ma'a ta'addudil masyhud, padahal objek persaksiannya ada dua, ya, lebih dari satu, tapi dijadikan satu rukun. Maka kata beliau, imma li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillahi ta'ala. Alasan pertama, ya, imma bisa jadi li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun, beliau adalah penyampai, 'anillahi ta'ala, yang menyampaikan agama ini dari Allah Ta'ala. Fasyahadatu lahu sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyati war risalati min tamami syahadati an la ilaha illallah. Maka syahadat, persaksian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ubudiyah dan risalah, kita mengikrarkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka syahadat ini min tamami syahadati an la ilaha illallah, merupakan kesempurnaan dari persaksian kita terhadap la ilaha illallah, ya. Kenapa tadi? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh dari Allah Ta'ala. Beliaulah yang menyampaikan bahwasanya la ilaha illallah. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan la ilaha illallah, ya, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Maka syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh merupakan bentuk kesempurnaan dari syahadat la ilaha illallah. Itulah satu alasan kenapa dua kalimat syahadat dijadikan satu rukun. Alasan yang lain, wa imma li anna hataini syahadatain asasu sihhatil a'mal wa qabuliha, atau dikarenakan dua syahadat ini, dua persaksian ini, asasu sihhatil a'mali wa qabuliha, adalah dasar diterimanya amal dan
kesahan amal. Sah dan tidaknya amal itu adalah berdasarkan dua syahadat ini. Diterima dan tidaknya amal itu juga berdasarkan dua syahadat ini. Ya. Sehingga kedua-duanya harus ada. Tidak boleh hilang salah satu. Ya. إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. Karena tidak sah amal dan tidak akan diterima amal kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala dan beribadah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua syarat sahnya amal dan dua syarat diterimanya amal. Fabil ikhlasi lillahi tatahaqqaqu syahadatu an la ilaha illallah. Wabil mutaba'ati li rasulillahi tatahaqqaqu syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan ikhlas, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka terwujudlah syahadat la ilaha illallah. Dan dengan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terwujudlah apa? Syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Poin ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila seseorang yang mengaku muslim kemudian dia melanggar salah satu dari dua unsur ini, maka syahadatnya kita katakan bermasalah. Syahadatnya apa? Bermasalah. Ya. Orang yang di dalam ibadahnya tidak ikhlas, dalam arti dia berbuat syirik di dalam ibadahnya, maka dia telah mencacati syahadat la ilaha illallah. Dan barang siapa yang ibadahnya ikhlas tetapi tidak sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah mencacati syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Maka seorang muslim yang betul-betul mengamalkan dua kalimat syahadat, ibadahnya harus dibangun di atas keikhlasan dan mutaba'ah kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dua kalimat syahadat ini memiliki buah manfaat dan pengaruh yang baik kepada kita. Beliau mengatakan, wa min thamarati hadhihi syahadati al-'azimati, dan diantara buah dari persaksian yang agung ini, syahadat yang agung ini, tahrirul qalbi wan nafsi minar riqi lil makhluqina, adalah memerdekakan hati dan jiwa dari perbudakan terhadap makhluk. Ya. Memerdekakan hati dan jiwa kita dari perbudakan kepada makhluk, dari menjadi budak, menjadi hamba dari makhluk. Ya. Kenapa? Karena kita menyatakan tentang tauhidullah. Kita menyatakan, ikrar kita menyatakan bahwa kita adalah hamba Allah yang hanya akan
tunduk dan pasrah kepada aturan dan hukum-hukum Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan orang-orang musyrik, maka mereka apa? Menjadi budak yang diperdaya oleh makhluk-makhluk Allah. Hati mereka, jiwa mereka diperbudak oleh apa yang mereka sekutukan dengan Allah Ta'ala. Kita dapati bahwa mereka menghinakan diri. Mereka apa? Tunduk, patuh dan pasrah kepada makhluk-makhluk yang mereka sekutukan dengan Allah Ta'ala. Kemudian buah yang selanjutnya, wa minal ittiba'i li ghairil mursalin, adalah memerdekakan diri kita dari mengikuti yang bukan Rasul. Dari mengikuti yang bukan Rasul. Bedanya apa? Mengikuti Rasul dengan mengikuti yang bukan Rasul, bedanya apa? Kalau mengikuti Rasul, tuntunannya apa? Jalannya adalah wahyu. Ya. Nabi kita Allah Subhanahu wa taala sifati, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya. Itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Maka kalau kita mengikuti petunjuk Rasul, ya, mengikuti petunjuk Rasul, walaupun secara penilaian kita, ya, itu seperti sepele, seperti lebih rendah dibandingkan apa yang dilakukan oleh orang lain yang pada hakikatnya tidak mengikuti petunjuk Rasul. Misal, ya, dalam petunjuk sunnah kita misalnya disyariatkan membaca kalimat zikir 3 kali, misalnya istighfar, usai berzikir 3 kali. Nah, usai sholat kita beristighfar berapa? 3 kali. Mungkin kalau secara jumlah, kalau kita mendapati ada orang lain membaca dengan jumlah yang diatur-atur 6.666, ya, istighfar, sama-sama kalimatnya istighfar, tetapi yang 3 kali walaupun lebih sedikit adalah berdasarkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang membuat bilangan tertentu tanpa petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara kuantitas dia adalah lebih banyak, ya, tetapi itu adalah penyelisihan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, ini adalah lebih baik dan lebih aman. Terlebih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amal yang tidak ada perintah petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, ya. Maka sebanyak apapun, ya, sesemangat apapun seseorang beribadah, kalau tidak sesuai dengan sunnah, ya, kalau dia melakukannya menyelisihi petunjuk sunnah, maka amalan tersebut apa? Rad, tertolak. Ya. Maka ini adalah amalan yang sia-sia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam
yaitu apa? Mendirikan salat. Wa amma iqamus salati, adapun mendirikan salat, fahuwa, maka dia itu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, bi fi'liha ala wajhil istiqamati wat tamami fi awqatiha wa hayatiha. Yang dimaksud mendirikan salat adalah mengerjakannya dengan cara istiqamah dan secara sempurna di dalam waktunya dan tata caranya. Dalam waktunya dan tata caranya. Ya. Jadi istiqamah, kemudian sempurna dari sisi waktu dan tata caranya. Istiqamah, dawam, ya, langgeng, apalagi bahasanya, ajab, ya, apa bahasa Sunda yang seperti ini? Kalau Jawa ada ajab. Dalam bahasa Arab ungkapan lainnya dawam, istiqamah, langgeng, ya, terus menerus, istimrar. Kemudian sempurna dalam waktunya, maksudnya dikerjakan pada waktunya, tidak tergesa-gesa sehingga sebelum waktunya sudah melakukannya, maka tidak sah, ya. Salat duhur, karena saking semangatnya jam 11 sudah salat duhur, hasilnya apa? Tidak sah, ya. Oh, saya sudah mengerjakan salat, iya, tapi kamu belum mendirikan salat, ya. Bahkan salatnya tidak sah. Juga sempurna dari sisi tata caranya, ya, sisi tata caranya. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana sifat salat atau tata cara kita salat. Kita tinggal mengikuti, melihat bagaimana petunjuk Rasulullah SAW tentang tata cara salat ini, kemudian kita ikuti. Maka kalau tata cara salat tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW, maka itu pun belum disebut sebagai mendirikan salat. Ya. Dan ini memiliki buah. Wa min thamaratihi, dan diantara buah mendirikan salat, insyirahus sadri, adalah lapang dada, ya. Insyirahu as-sadri, akan lapang dada kita. Orang yang salat, mendirikan salat, mengerjakan salat dengan sebaik-baiknya, ya, dan dia istiqomah dengan salatnya tersebut, maka dia akan menjadi orang yang lapang dadanya. Wa qurratul ain, dan dia akan mendapati bahwasanya salat itu menjadi qurratul ain, penyejuk pandangannya. Jadi tidak ada yang lebih nyaman buat dia selain daripada salat. Ketika dia berhadapan dengan kesibukan duniawi, dia berhadapan dengan capek dan lelahnya kegiatan sehari-hari, maka yang menjadikannya tentram, tenang, nyaman, ya, adalah dengan mendirikan salat. Sehingga orang yang betul-betul telah mendirikan salat, dia akan rindu dengan datangnya waktu salat. Dia akan menunggu-nunggu, bahkan datang ke masjid sebelum dikumandangkan adzan. Ini orang yang betul-betul sudah merasakan lezatnya mendirikan salat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan Bilal radhiyallahu an untuk adzan, apa beliau katakan? Arihna ya Bilal bis salat. Ya. Istirahatkan kami wahai Bilal dengan salat. Jadi kumandang adzan, informasi pengumuman bahwa telah masuk waktu salat itu bagi Rasulullah dan para sahabat ibarat apa? Tanda waktu istirahat. Ya. Sudah tiba saatnya istirahat. Ya. Kalau kita beda ya. Kalau kita sedang asik dagang, ada adzan, ya, gitu kan. Jadi kumandang adzan adalah gangguan, ya, gangguan yang memutus kelezatan kita berniaga. Ya. Itu kalau kita. Atau yang sedang fokus menuntaskan pekerjaannya, tiba-tiba mendengar adzan, ya Allah, udah asar aja. Ya. Sementara pekerjaan belum selesai. Mungkin ini karena kita itu belum betul-betul mewujudkan makna iqamis salat, mendirikan salat. Ya. Mungkin kita masih teledor dari sisi tata cara salat, ya, sekenanya aja. Tata cara salatnya tidak pernah dievaluasi. Sudah belajar dari kecil, ya, sudah bisa, sudah sering hadir di daurah, sudahlah, tidak pernah dikoreksi lagi. Ya, secara waktu tadi, ya, menyesuaikan. Kalau sibuk, ya entar-entar. Kalau longgar, ya bisa lebih awal. Ya. Itu berarti kita belum maksimal di dalam iqamis shalah, mendirikan salat. Ya. Selanjutnya rukun yang ketiga. Afwan, masih ada. Buah dari mendirikan salat yang selanjutnya adalah wan nahyi wanil fahsya'i wal munkar. Ya. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sungguhnya salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Orang yang mendirikan salat, maka hatinya akan menjadi khusyuk, jiwanya akan menjadi tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika di hadapannya ada ajakan atau bisikan dari jiwanya untuk berbuat fahisyah, perbuatan keji atau mungkar, ya, maka salatnya itu akan mengingatkannya. Ya. Kamu baru selesai salat, masa maksiat. Gitu. Kamu baru saja mendirikan salat, apakah setelah itu kamu akan bermaksiat kepada Allah? Ya. Seolah-olah salat mengingatkan seperti itu, sehingga mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya rukun yang ketiga, yaitu membayar zakat. Wa amma ita'uz zakati fahuwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi badlil qadril wajibi fil amwaliz zakawiyyati al-mustahaqqati. Ya. Apa itu mengeluarkan zakat? Mengeluarkan zakat adalah beribadah kepada Allah Ta'ala bibadlil qadril wajibi, dengan mengeluarkan, memberikan ukuran yang wajib fil amwaliz zakawiyati, dari harta-harta yang wajib dizakati, ya. Mengeluarkan ukuran yang wajib dari harta-harta atau pada harta-harta yang ada kewajiban zakat padanya. Ada berapa? Santri-santri, ada berapa jenis harta yang padanya ada kewajiban zakat?
Berapa? 3. Hah? Ya, contohnya apa? Emas dan perak. Kemudian untuk zaman sekarang diikutkan pada emas dan perak apa? Uang. Kemudian binatang ternak, unta, sapi, kambing, ya. Maka dikeluarkan zakatnya setelah terpenuhi syarat-syarat wajib zakatnya, ya. Maka dikeluarkan zakat dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa manfaat zakat? Wa min thamaratihi tathhirun nafsi minal khuluqir radil al-bukhl. Ya. Yang pertama, manfaat dari mengeluarkan zakat adalah mensucikan jiwa dari perilaku tercela atau dari karakter tercela, yaitu apa? Al-bukhl. Apa bukhl teh? Bakhil mah orangnya. Apa? Pelit, ya. Pelit. Jadi dengan mengeluarkan zakat, jiwa kita akan terbebas, selamat, suci dari penyakit al-bukhl, ya, dari penyakit pelit. Mengeluarkan zakat kan sedikit, ya. Berapa? 2,5% atau 1/40. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Rubu'ul usyur, ya, 1/4 dari 1/10, 1/40. Ya, sedikit kalau hartanya sedikit, ya. Kalau dari 100 juta berapa? Dari 100 juta berapa? 2,5 atau 25? 2,5, ya. Sedikit. Dari 100 juta 2,5 juta ringan. 100 miliar beda lagi angkanya, nolnya maju lagi. Nah, disitulah, ya, bukhl mulai bicara, ya enggak? Kalau sudah besar nilainya, maka sifat pelit manusia akan mulai bisik-bisik. Waduh, itu mah gede, gitu kan. Tapi orang yang bisa melawan, ya, bisikan ini, kemudian dia tetap menunaikan zakatnya, maka dia selamat dari penyakit ini. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, ya. Barang siapa yang terjaga dari sifat suh itu seperti bukhl, ya, maka dia adalah orang yang beruntung, ya. Itu manfaat yang pertama. Jadi tersucikannya jiwa dari sifat bakhil, bukhl, ya. Wasaddu hajatil islami wal muslimin. Dan zakat itu akan menutup hajatul islam wal muslimin, kebutuhan Islam dan juga kebutuhan kaum muslimin. Kebutuhan Islam apa contohnya? Jihad, ya. Jihad bisa dibiayai dengan harta zakat? Bisa, ya, fi sabilillah. Maka dengan adanya harta zakat bisa terbiayai jihad, perang, ya. Juga menutup hajatul muslimin, kebutuhan kaum muslimin. Kalau ini mudah dipahami, ya. Kebutuhan kaum muslimin yang mereka apa? Di antaranya ada 7 golongan manusia. 8 kan dengan fisabilillah, ya. 7 itu yang hajatul muslimin. Fakir, miskin, gharim, apa lagi? Kalau mu'allaf
mu'allafatu qulubuhum ini bisa beberapa kondisi, ya. Bisa dari kaum muslimin, bisa juga dari orang yang dikhawatirkan bahayanya kepada kaum muslimin supaya tidak mengganggu, kasih zakat. Atau dari orang yang diharapkan Islamnya, orang ini kayaknya udah condong kepada Islam, kasih zakat, ya, supaya tertarik. Nah, jadi manfaat zakat secara manfaat hartanya bisa menutup kebutuhan dalam Islam ataupun kebutuhan dalam kaum muslimin. Ya. Selanjutnya rukun yang keempat, apa itu? Saum Ramadan, ya, yang kita sekarang sedang melaksanakannya. Wa amma saum Ramadan fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirati fi nahari Ramadan. Saum Ramadan adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan saum. Kapan? Fi nahari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, ya, seperti yang sekarang kita sedang laksanakan. Kita menahan diri dari pagi, dari mulai terbit fajar. Apa yang kita tahan? Muftirat. Muftirat, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ada berapa? Yang pada malam harinya dihalalkan. Uhillat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dan seterusnya, ya. Berhubungan badan, makan, minum, ya, itu yang paling pokok, yang kita menahan diri kita dari hal-hal tersebut ketika siang hari bulan Ramadan, ya. Wa min thamaratihi, apa manfaat saum? Wa min thamaratihi, dan diantara buah saum Ramadan tarwidun nafsi ala tarkil mahbubat, mendidik diri, mendidik jiwa ala tarkil mahbubat, untuk meninggalkan perkara yang disukai, ya, untuk meninggalkan perkara yang disukai. Perkara yang kita sukai itu bisa perkara yang halal, bisa perkara yang haram, ya. Maksudnya yang disukai manusia, ya. Manusia itu menyukai sesuatu yang kadang halal, kadang haram, diharamkan di dalam Islam, ya. Maka saum itu melatih kita, ya, melatih jiwa kita untuk bisa meninggalkan perkara yang kita sukai, walaupun itu secara asal adalah halal. Makan, ya, halal, makan nasi, makan daging, makan telur, itu halal dan kita menyukainya. Tapi Allah perintahkan kita untuk saum, maka kita meninggalkannya pada waktu yang telah Allah tentukan, ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita meninggalkannya walaupun kita menyukainya. Maka ini melatih diri kita. Kalau yang halal, yang kita sukai, bisa kita tinggalkan, ya. Yang halal saja, ketika Allah perintahkan kita untuk menahan diri, maka kita bisa. Maka ketika berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, mestinya kita lebih bisa, ya. Ini makan minum, perkara yang Allah halalkan. Tapi ketika datang waktu untuk beribadah saum, saya bisa meninggalkannya, saya bisa menahan diri darinya. Maka terlebih kepada perkara ini, perkara yang diharamkan,
kapanpun, dimanapun saya pasti bisa meninggalkannya. Ya. Buah yang kedua, adakah? Tidak. Ya, itu saja yang disebutkan. Tarwidun nafsi ala tarkil mahbubat talaban limardatillahi azza wa jalla. Ya. Jadi melatih jiwa meninggalkan sesuatu yang disukai dalam rangka apa? Talaban limardatillahi azza wa jalla. Dalam rangka mencari keridhaan Allah azza wa jalla. Nah, ini yang harus kita bangun dalam jiwa kita. Ketika kita ingin meninggalkan sesuatu, ya, maka dorongannya adalah ini, talaban limardatillah. Makanya tidak disebut sebagai orang yang bertaubat, orang yang meninggalkan maksiat, tapi karena sebab lain. Contoh, pencuri tidak jadi mencuri. Kenapa? Ada orang ronda. Nah, ini bukan bentuk taubat. Ya. Orang berhenti meninggalkan perbuatan zina. Nah, orang berhenti tidak berzina lagi. Kenapa? Habis baca berita orang sana mati gara-gara sering berzina. Jadi takut mati, takut sakit, takut penyakit. Bukan karena mengharap ridha Allah Ta'ala, ya. Dan seterusnya. Maka yang kita cari, yang menjadi pendorong diri kita di dalam amal-amal kita, khususnya di sini dalam poin saum Ramadan, meninggalkan sesuatu yang kita sukai dalam rangka saum, maka adalah talaban limardatillahi azza wa jalla, dalam rangka mencari keridhaan Allah azza wa jalla. Selanjutnya rukun yang kelima, wa amma hajjul baiti, adapun berhaji ke Baitullah, fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdil baitil haram lil qiyami bisya'airi al-hajj. Ibadah haji ke Baitullah adalah beribadah kepada Allah Ta'ala biqasdil baitil haram, dengan mendatangi Baitul Haram. Di mana itu? Di Makkah, di Arab Saudi sana. Ya. Lil qiyami bi sya'airil hajj, untuk melaksanakan sya'airul hajj, pekerjaan-pekerjaan haji. Ya. Yang disebut ibadah haji, pergi berangkat ke Baitullah, ke Masjidil Haram, dengan niat apa? Akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan haji. Ya. Wa min thamaratihi, dan diantara buah ibadah haji, tarwidun nafsi ala badlil majhudil mal, al-mali wal badani. Ya. Melatih jiwa untuk mencurahkan kesungguhan, ya, dalam bentuk harta, juga kesungguhan badan, ya, fi ta'atillahi ta'ala, di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Iya, kita semua paham bahwa untuk melaksanakan ibadah haji dibutuhkan apa? Istita'ah, yang itu berkaitan dengan harta dan juga berkaitan dengan fisik badan kita. Ya. Orang yang punya bekal tapi badannya lemah, sakit, maka tidak bisa berangkat. Sebaliknya, ya, orang yang sehat tapi tidak punya harta, tidak punya bekal, maka dia pun tidak wajib berangkat. Ya. Maka di situ dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada pelatihan terhadap jiwa kita untuk bisa mencurahkan kesungguhan kita dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala
dalam wujud harta dan jiwa, harta dan badan kita, ya. Biaya yang besar kita keluarkan dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian fisik kita berlelah-lelah, ya, berpanas-panas di sana dalam rangka apa semuanya? Ketaatan kepada Allah Ta'ala. Walihada kana al-hajju naw'an minal jihad fi sabilillah ta'ala. Oleh karena inilah maka haji termasuk atau merupakan satu bentuk jihad fi sabilillah ta'ala, ya. Haji salah satu bentuk jihad fi sabilillah. Karena tadi dilihat dari sisi pengorbanan, ya, yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Dia mengeluarkan harta, dia berangkat dengan fisik badannya, ya, berlelah-lelah di sana melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seperti orang yang berangkat perang, ya. Dia siapkan bekalnya, dia berangkat, dia infakkan hartanya untuk mendukung jihad, kemudian dia juga berangkat, ya, ke medan perang, itu jihad. Maka haji merupakan satu bentuk jihad fi sabilillah. Wa hadhihi thamaratu allati dzakarnaha li hadhihi al-ususi wa ma lam nadhkurhu taj'alu minal ummati ummatan islamiyatan tahiratan naqiyah. Tahiratan naqiyah. Buah-buah atau manfaat-manfaat yang kami sebutkan dari rukun-rukun Islam ini, juga manfaat-manfaat yang tidak kami sebutkan, ini akan menjadikan umat ini menjadi ummatan islamiyatan tahiratan naqiyah, umat Islam yang suci dan bersih. Tadinu lillahi dinal haq, beragama kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan agama yang benar. Wa tu'amilul khalqa bil adli was sidqi, dan bermuamalah dengan sesama manusia dengan keadilan dan kejujuran. Li'anna ma siwaha min syara'il Islam yasluhu bi salahi hadhihi al-usus wa tasluhu ahwalul ummati bi salahi amri diniha wa yafutuha min salahi ahwaliha bi qadri ma fataha min salahi umuri diniha, ya. Karena syariat-syariat Islam selain daripada rukun-rukun Islam ini menjadi baik apabila rukun Islam ini sudah terlaksana dengan baik, ya. Tidak akan, ya, syariat-syariat Islam yang lain yang selain rukun Islam ini menjadi baik kalau dalam rukun Islam masih bermasalah, ya. Karena umat ini akan menjadi baik apabila baik agamanya, ya. Umat ini akan menjadi baik kalau baik agamanya, dan agama ini tidak akan tegak kalau rukun-rukunnya belum terlaksana, ya. Rukun-rukunnya belum terlaksana, ya. Maka keadaan umat, lemah dan kuatnya umat adalah bisa dilihat dari bagaimana umat ini bersikap terhadap agamanya. Kalau mereka bagus di dalam melaksanakan syariat-syariat agama ini, khususnya berkaitan dengan rukun-rukun Islam ini, maka akan menjadi baik dan kuat kondisinya. Demikian juga sebaliknya, bila agamanya bermasalah, maka kondisi umat ini akan menjadi lemah dan buruk. Wa man arada istibanatan dzalika
falyaqra qawlahu ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Ya, maka barang siapa yang menginginkan penjelasan ya, tentang hal ini, bahwasanya kebaikan suatu umat adalah bergantung kepada kebaikan agamanya. Kalau menginginkan penjelasan, silahkan baca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya akan kami bukakan kepada mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Kebaikan-kebaikan dari langit, kebaikan-kebaikan dari bumi akan Allah bukakan dengan syarat apa? Penduduk negeri beriman dan bertakwa, baik agamanya. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan Islam. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka, kami azab mereka dengan sebab perbuatan mereka. Afa amina ahlul qura, apakah merasa aman penduduk negeri-negeri, an ya'tiyahum ba'suna, akan datangnya adab kami, bayatan, pada waktu malam, wahum naimun, sementara mereka dalam kondisi tertidur. Awa amina ahlul qura, ataukah merasa aman penduduk negeri-negeri, an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun, bahwa akan datang adab kami pada waktu duha, wahum yal'abun, sementara mereka sedang lalai, bermain-main, sibuk dengan niaganya dan seterusnya. Bisa saja datang adab Allah secara tiba-tiba. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Wal yanzur fi tarikh man sabaqa fa inna at-tarikha ibratun liulil albab wa basiratun liman lam yahul duna qalbihi hijab wallahul musta'an. Ya, dan hendaklah dia memperhatikan sejarah orang-orang yang terdahulu. Sungguhnya sejarah itu apa? Pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Wa basiratin liman lam yahul duna qalbihi hijab, dan ilmu bagi orang yang hatinya tidak tertutup oleh penutup. Ya. Wallahul musta'an, dan Allah lah satu-satunya zat tempat memohon pertolongan. Selesai pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Sampai sekarang 5:30 ya. Iya. Demikian kajian kita pada sore hari ini, yang kita ambil dari kitab Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari, memahami rukun-rukun Islam
dan juga memahami syariat-syariat Islam secara umumnya dan memudahkan kita untuk melaksanakannya. Semoga apa yang kita kaji, kita pelajari pada kesempatan sore hari ini dijadikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi saya, umumnya bagi jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kebaikan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.